Di Indonesia, acara syukuran atau perayaan biasanya dilengkapi dengan tumpengan. Meskipun termasuk makanan tradisional, tumpeng juga bisa loh dikreasikan dengan tampilan yang berbeda. Contohnya tumpeng tart ini nih. Berbeda dengan tumpeng tradisional, nasi kuning ini dicetak berbentuk seperti tart. Istimewanya lagi, tumpeng tart ini menggunakan beras analog yang terbuat dari singkong dan jagung. Dibandingkan beras biasa, beras analog lebih sehat karena memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dan kaya serat. Singkong dan jagung yang akan diolah menjadi beras sehat sebelumnya diproses terlebih dahulu menjadi tepung. Tepung tapioka banyak mengandung nutrisi dan zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan sel darah baru serta melancarkan sirkulasi darah. Sedangkan tepung jagung mengandung antioksidan yang dapat menjaga kesehatan jantung. Wah, perpaduan yang baik untuk tubuh kan? Mantap! Masukkan semua bahan baku ke dalam mesin mixing. Campur dengan air juga, karena tepung butuh kelembapan agar saling mengikat satu sama lain. Proses mixing butuh waktu sekitar 20 menit. Setelah tercampur, bahan baku harus di-steam pada suhu 60 derajat Celcius agar terjadi proses pergelatinasi. Nantinya, bahan baku akan membuat ikatan satu sama lain agar lebih kuat, sehingga saat dicetak tidak mudah hancur. Dari proses steam, bahan baku langsung dikirim ke bagian ekstrusi. Dengan suhu dan tekanan tinggi, adonan akan mudah dibentuk. Disinilah adonan dibentuk menjadi bulir-bulir seperti beras. Tapi belum siap dikemas ya, karena kadar airnya masih cukup tinggi. Jadi harus dikeringkan terlebih dahulu. Dengan mesin pengering ini, kadar air diturunkan agar saat dikemas, beras tidak mudah berjamur. Bisa dibilang sih sebagai pengawet alami gitu deh. Setelah kering, beras langsung dipoles supaya permukaan beras sehatnya halus dan bentuknya seragam seperti beras padi. Beras sehat ini sudah didistribusikan ke beberapa wilayah di Indonesia sekitar 3 tahun terakhir. Untuk bisa menikmatinya, tidak harus menguras kantong kok, karena dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk membuat tumpeng tart, kita siapkan dulu nasinya. Beda dengan nasi kuning biasa, bumbu tumpeng tart ini lebih mirip nasi uduk. Ada lengkuas, sereh, daun salam, dan garam. Nah, karena kita mau bikin tumpeng, jadi airnya kita ganti pakai santan. Masukkan semua bumbu ke dalam santan, lalu kita panaskan deh. Setelah itu masukkan garam ya, biar gurih. Saat memasak, santannya harus terus diaduk ya, biar nggak pecah. Nah, kalau sudah mendidih, masukkan deh beras analognya. Supaya nasinya matang merata, pakai api yang paling kecil biar bagian ujungnya nggak gosong. Aduk-aduk terus sampai santannya menguap. Selanjutnya, kita kukus beras analog selama kurang lebih 20 menit. Nasi yang sudah matang ini kita cetak ke wadah bundar atau cetakan yang biasa digunakan untuk tart. Saat mencetak, nasinya agak ditekan ya, biar jadi lebih padat dan gak gampang hancur. Kemudian di lapisan atasnya kita lapisi dengan mie goreng. Setelah didiamkan selama kurang lebih setengah jam, kita balik adonannya. Tada! Sudah mirip kan sama tart? Pinggirannya kita lapisi dengan plastik mika. Nah, kalau teman-teman masih ingin ada ciri khas tumpengnya, bisa tuh ditambah cetakan kerucut di atasnya. Lanjut, kita siapin hiasannya yuk. Bisa memakai lobak, wortel, dan timun. Terakhir, kita hias yuk tumpeng tartnya. Bagian atas yang sudah dilapisi daun pisang. Bisa kita taruh sambal, beraneka lauk, selada, dan garnish yang sudah disiapkan tadi. Bagian pinggirnya juga bisa dihiasi melingkar pakai telur atau tomat cherry. Nah, jadi deh tumpeng tart beras analog. Menikmati tumpeng memang paling afdol kalau barengan gini ya. Biasanya tumpeng memang dihidangkan untuk perayaan sih. Dengan kreasi tumpeng tart ini, kita masih bisa kok menjaga tradisi bangsa sambil menyesuaikan zaman now. Nah, sahabat Unyil,
Jadi bedanya antara beras analog sama beras biasa kalau dibikin jadi kayak nasi kuning gini, sebenarnya dari rasa nggak beda-beda banget karena bumbunya juga sama. Cuma bedanya dia nggak pakai kunyit karena dia udah warna kuning alami. Tapi kalau di tekstur, nasi biasa dia akan lebih lengket dan kalau beras analog dia lebih kepisah-pisah di mulut. Tapi kalau masalah gizi, aku lebih pilih beras jagung karena dia lebih rendah gula. Jadi sehat juga.